Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi islahi ma'isatina linailis sa'adah wa ridha. Allahumma faqihna fid-din, amin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillah, al-ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, shaimin dan shaimat, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang mencari rezeki. Rezeki ternyata berdasarkan firman Allah, berdasarkan ajaran Islam, semua makhluk hidup sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cicak saja sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini melainkan sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan harus ada usaha dulu. Binatang kalau ingin dapat rezeki dari Allah, usaha dulu. Contohnya apa? Ayam kalau ingin mendapatkan rezeki harus berusaha dia. Dengan apa? Dengan cekernya, dengan kaki, dengan paruhnya atau mulutnya. Dia ceker-ceker dulu itu sampah-sampah, baru mendapatkan makanan. Dia patuk ketemu cacing, ketemu makanan, rezeki dari Allah Subhanahu. Makanya ilmu ayam itu bisa kita cermati. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki harus usaha. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Ayam dikenal, disebut tadi, disingkat dengan kertok. Ilmunya ayam itu kertok dapat rezeki. Apa itu kertok? Nyeker matok. Jadi nyeker dulu itu sampah-sampah, makanan-makanan, baru mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya dengan manusia. Kalau ingin mendapatkan rezeki harus berusaha semaksimal mungkin bekerja. Demikian halnya cicak. Cicak boleh jadi kalau kita renungkan, ini binatang unik. Apa sebabnya unik? Cicak bisa terbang nggak? Bu, cicak bisa terbang nggak? Cicak itu nggak bisa terbang. Saya tanya, makanannya bisa terbang nggak? Boleh jadi kalau cicak bisa demo kepada Allah. Dalam hati cicak dia demo mungkin kepada Allah. Ya Allah, ini nggak adil ya Allah. Apa sebabnya? Saya cicak nggak bisa terbang, tapi engkau berikan rezeki bisa terbang. Saya demo ya Allah. Ternyata Allah berikan ilham, Allah berikan firasat untuk cicak. Dia merayap-rayap dulu baru dapat makanan. Makanya ada nyanyian anak-anak kecil tuh, cicak-cicak di dinding. Terus apa lagi? Diam-diam merayap, datang seekor
nyamuk hap lalu ditangkap. Yang saya ingin sampaikan, cicak pun juga sama. Walaupun logika percicakan tidak masuk akal, karena kenapa? Cicak tidak bisa terbang. Makanannya bisa terbang. Tapi Allah berikan lagi killer insting untuk memangsa. Walaupun dia tidak bisa terbang, tapi Allah berikan ilham tadi. Dia merayap, dia langsung dengan lidahnya. Harus usaha dulu. Pertanyaannya, apa langsung dapat? Belum tentu. Gagal terus, gagal maning. Demikian halnya boleh jadi kita mencari rezeki, gajian, orderan, bisnis, jualan. Belum selamanya kita untung terus. Boleh jadi gagal dan gagal. Kalau kata orang Jakarta bilang tarik manis Tanjung Kimpul. Kalau orang jualan biasanya dibilang apa? Tarik manis Tanjung Kimpul, dagangan habis duitnya kumpul. Jangan sampai ada pepatah pantun yang mengatakan tarik manis Tanjung Kura, dagangan habis duitnya orang. Kemana ini dia? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Mencari rezeki kita harus berusaha semaksimal mungkin. Tegaskan oleh Allah, jangankan manusia, binatang pun kalau ingin mendapatkan rezeki harus tadi bersungguh-sungguh, berupaya. Bahkan ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, apabila kita telah selesai melaksanakan sholat, jangan lupa bertebaranlah kita di muka bumi. Ngapain kita bertebaran di muka bumi? Agar mencari rezeki Allah, mencari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah dalam hati kita, rezeki yang kita dapatkan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita yakini dalam hati semuanya dari Allah. Jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Jangan lupa ada rezeki orang lain. Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh wabtagu min fadlillah. Ibtaghi, carilah, tuntutlah di mana saja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Yang perlu kita ingat, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, binatang saja ketika dia mencari rezeki luar biasa. Kita lihat coba, ada orang yang mencari rezeki yang boleh jadi bukan yang halal, yang haram. Na'udzubillah. Harapannya kita sebagai umat Islam, apalagi pas Ramadan, semoga setelah Ramadan 11 bulannya berikutnya pun hendaknya mencari rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Coba, binatang yang paling berkah kira-kira binatang apa kira-kira? Pak, binatang apa yang paling berkah kira-kira? Bu, binatang apa kira-kira yang paling berkah? Ayam. Ayam itu dikategorikan oleh kita, kalau kita merenung oleh kita semuanya, itu binatang yang berkah luar biasa. Saya tanya, orang motong ayam dalam satu hari orang Indonesia berapa juta? Hah? Jutaan dipotong. Pertanyaannya, masih ada nggak tuh ayam? Itu berkah. Walaupun dipotong tetap ada. Tetap ada. Kenapa binatang ayam dikategorikan binatang yang berkah? Ternyata kalau kita renung, hidup ayam itu luar biasa. Ayam, manusia, binatang yang lain belum bangun, dia sudah bangun. Kukuruyuk.
Untuk apa kukuruyuk membangunkan manusia? Kukuruyuk membangunkan. Kalau menurut para ahli tasawuf, kalau logikanya kita lihat, kita renungkan, sebetulnya dia ketika kukuruyuk itu kan biasa saja. Betul apa tidak? Tapi kalau menurut para tasawuf musawwifin, sebetulnya ketika ayam kukuruyuk, ayam itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah telah menegaskan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, bahwa semuanya binatang, tumbuh-tumbuhan dan ada yang di sekitar dunia ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kukuruyuk menurut musawwifin sebetulnya dia sedang berzikir dan mengingatkan kepada manusia, fadhkurullah, ingatlah kamu sekalian kepada Allah. Tapi kita yang dibangunin tidur aja. Makanya ada yang mengeritik, kenapa kita kalau dibangunin sholat subuh pada tidur lagi? Karena kebanyakan muadzin di Indonesia ini kalau azannya itu lebih banyakkan naumnya dibanding sholat. Panjangan mana? As-salatu khairum minan naum. Wah, panjangan mana? Panjangan mana? Tidur, naum, apa sholat? Kebanyakan naum, airnya sudah ditarik selimut lagi. Makanya dicoba naum itu kan madlen, nggak usah panjang-panjang. As-salatu khairum minan naum. Kalau di Arab kan begitu. Kemudian kenapa ayam ketika dia kukuruyuk, dia mengepak-ngepakkan sayapnya, kelebek-kelebek, sebetulnya diingatkan, kita udah dibangunin, woi bangun, fadhkurullah. Kita nggak bangun-bangun, dibilang kelebuk. Kelebuk itu kalau bahasa orang Baitur Rahman, orang jasa apa namanya, Saharjo, Pasar Rumput, apa kira-kira kelebuk itu? Susah dibangunin. Kelebuk. Makanya luar biasa, ayam simbol binatang yang berkah. Karena kenapa? Orang-orang belum bangun, dia udah bangun. Anaknya kita juga sama. Kalau ingin mendapatkan rizki Allah, orang-orang belum bangun, kita sudah bangun. Bertahajud, qiyamul lail, baca Quran, insya Allah berkah harta kita. Jangan seperti kambing. Bing, sholat bing, nggak mau dia. Kan dia kalau nyebutnya apa? Suaranya embe gitu ya. Sebetulnya kalau kita renungkan, embe itu enggak. Bing, sholat bing, enggak. Apalagi sapi. Sapi bunyinya gimana? Pi, berzikir kepada Allah, mau. Nggak mau, mau kan nggak mau. Yang lebih parah itu bebek. Bebek coba suruh berzikir kepada Allah, bek, berzikir bek, sholat bek, cuek. Kan wek gitu ya. Sebetulnya simbolnya berarti apa? Cuek. Oleh karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mencari rezeki tadi bukan hanya kita bersungguh-sungguh dengan usaha sendiri, kita tingkatkan spiritualitas kita di bulan Ramadan. Kita sudah dibiasakan sahur, berarti diingatkan sebelum subuh kita sholat qiyamul lail. Bahkan saya pernah berdialog dengan dokter.